tidak sedih hati, dan karena Nabi terus-menerus mendawamkan setiap syiar didawamkan oleh Nabi, dan itu Nabi lakukan karena Allah semata, bukan yang lain. Karenanya Allah berikan pertolongan. Jadi seorang hamba yang punya tiga hal tadi, punya keistiqomahan, punya pantang menyerah, dan tidak gampang bersedih hati. Istiqomah, pantang menyerah, tidak gampang bersedih hati, mereka orang-orang yang akan ditolong Allah. Ketika yang lain bertanya-tanya, mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ketika mereka sebagian ada yang bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu dijawab, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Tapi kan ada syaratnya. Apakah Allah pasti menolong semuanya? Ya, semua hamba itu ditolong Allah, iya, yang beriman. Kalau untuk orang zalim, nggak ada walahum la yunsarun. Kan sering banget kita kemarin ketemu ayat walahum la yunsarun, untuk orang yang zalim, yang kufur, yang fasik, yang munafik. Walahum, dan bagi mereka, la yunsarun, nggak ada yang bisa menolong mereka. Berarti untuk mendatangkan pertolongan Allah ada syaratnya atau enggak? Ada. Istiqomah, pantang menyerah, dan tidak bersikap lemah. Itu syaratnya. Syaratnya yang pertama istiqomah, yang kedua tidak gampang menyerah, yang ketiga tidak bersifat lemah. Syaratnya kan untuk mengundang pertolongan Allah. Hidup bila mana kita mau ditolong Allah, amalkan yang tadi. Istiqomah, tidak pantang menyerah, dan tidak bersikap lemah. Wala ta'jaz. Sabda Nabi dalam hadis Muslim, jangan kamu punya sikap lemah. Kalau ada nasihat yang datang dan itu membuat kita jauh dari kebaikan, maka nasihat itu bukan buat Anda. Ada sebuah impian yang sedang Anda kejar di hadapan. Mimpi ini jelas-jelas mau Anda kejar. Lalu tiba-tiba ada orang datang memberi nasihat. Nasihat ini membuat Anda jauh dari mimpi baik yang Anda sedang ikhtiarkan, yang Anda sedang upayakan. Maka nggak usah didengerin nasihat itu, karena nasihat itu bukan buat Anda, karena membuat jauh dari mimpi-mimpi Anda. Dan termasuk tidak bersikap lemah itu, belajar untuk tidak baperan. Berikutnya, belajar untuk tidak tersinggungan. Bayangkan kalau Nabi adalah, bayangin kalau ketika Rasulullah berdakwah tiba-tiba Rasul baperan. Kalau lagi berdakwah tiba-tiba tersinggung lalu difikirkan begitu mendalam, nggak produktif nanti hadirin. Sedih wajar, tapi kan belajar untuk tidak berlarut-larut dalam ketersinggungan, berlarut-larut dalam baperan. Enggak, itu masuk dalam sikap lemah. Sedangkan kalau kita mau ditolong Allah, istiqomah, tidak boleh menyerah. Kemudian satu lagi, tidak bersikap lemah. Istiqomah, pantang menyerah, tidak boleh bersikap lemah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, jadi ayat yang tadi itu ayat tentang ketika Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang punya sifat IPT, istiqomah, pantang menyerah, tidak bersikap lemah. Ayat 35.
Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu wahai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang jahil. Fala takunanna minal jahilin. Kok sampai Allah bilang kamu jangan jadi orang yang jahil ya? Lalu kan muncul pertanyaan, siapa yang jahil? Ternyata orang yang jahil itu adalah mereka yang menghendaki semua orang mendapat petunjuk dari dirinya, padahal tidak ada yang mampu memberi petunjuk kecuali Allah. Hidayah itu milik Allah. Yahdi man yasha, yudhillu man yasha, wa yahdi man yasha. Allah mau bagi kepada siapa yang Allah mau bagi. Allah tidak beri kepada siapa yang Allah tidak mau beri. Mahalnya hidayah, sampai seorang ulama pernah berkata, kalaulah hidayah diperjualbelikan, niscaya aku akan beli berapapun harganya, betapapun mahalnya, agar aku kemudian bagi-bagikan kepada orang yang aku cintai. Tapi sayangnya hidayah itu nggak bisa diperjualbelikan. Hidayah itu nggak bisa diperjualbelikan. Hidayah mutlak Allah yang memberikan, nggak bisa diperjualbelikan. Adalah kejahilan kalau seseorang mengharapkan semuanya mendapat hidayah lewat perantara dirinya. Dirinya bukan pemberi hidayah, kita termasuk. Kita bukan pemberi hidayah, penghantar hidayah iya. Kita bukan yang memberikan hidayah, wasilah datangnya hidayah iya. Perantara iya, tapi pemberi bukan kita, melainkan pemberi hidayah itu adalah Allah. Walaupun didatangkan mukjizat kepada mereka sekalipun, kalau memang punya sikap kufur, mereka tetap akan kufur. Sikapnya ingkar, mereka tetap akan ingkar. Difirmankan dalam Al-Quran, walau sya'allah lajama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau, Allah akan kumpulkan mereka 'alal huda, di atas petunjuk. Dan sangat mudah bagi Allah. Tapi kan orang itu sebenarnya diberi sinyal hidayah, semuanya dapat. Tapi kan nggak semua orang mau semangat menjemput sinyal hidayah itu. Seperti perumpamaan matahari, semua dapat sinarnya, tapi tidak semua mau memanfaatkan sinarnya matahari. Semua mendapat matahari, tidak semua mau menjemur pakaiannya agar lekas kering. Semua dapat sinar matahari, tapi tidak semuanya menggunakan waktu paginya untuk berolahraga. Semua dapat sinar matahari, tapi nggak semua yang mau memanfaatkan vitamin dari sinar matahari yang Allah karuniakan di setiap pagi. Hidayah, setiap hamba dapat sinyal hidayah, tapi nggak setiap hamba mau menjemput hidayah itu, hadirin. Suara azan yang berkumandang, sinyal hidayah, tapi nggak semua mau datang. Kesempatan untuk ngaji, semua dapat, tapi nggak semua mau datang. Bukan karena nggak sempat, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak punya waktu luang, bukan karena nggak sempat, tapi seseorang itu akan selalu memprioritaskan apa yang jadi prioritas dalam hidupnya.
Jadi kalau kita dalam satu pekan kok nggak bisa punya kesempatan untuk hadir di kajian, bukan karena nggak sempat, tapi kajian itu bukan prioritas. Kalau kita jadiin majelis ilmu, kajian selalu jadi prioritas, mau sesibuk apapun, mau sehektik bagaimanapun, dalam satu pekan pasti akan selalu dia sempatkan, karena itu jadi prioritas. Prioritas yang menentukan arah hidup. Dan di waktu subuh itu hadirin, 1 jam setelah waktu subuh menentukan arah pagi itu kita mau aktivitasnya seperti apa. Dan awal yang baik sangat menentukan. Awal yang baik sangat menentukan. Kalau awalnya sudah baik, berikutnya insya Allah lebih baik, karena startnya sudah dimulai dengan start yang baik. Walau sya'allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Kalau Allah mau, Allah buat semuanya di atas petunjuk. Tapi kan Allah uji kita supaya terlihat jelas mana yang betul-betul beriman, mana yang sebenarnya kufur. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang jahil, yang mengharapkan semua pasti akan selalu bisa diberi petunjuk lewat jalur kita, padahal belum tentu. Tugas kita itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tugas kita itu fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita itu hanya memberi peringatan, nasihat, sharing, bukan tugas kita memaksakan kehendak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a. Jikalau Allah menghendaki, tentulah beriman semua yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya. Quran surah Yunus ayat 99. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Talhah mengatakan, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang ayat Allah yang di atas. Artinya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sangat menginginkan semua beriman, semua mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang Allah tetapkan, dan Allah berikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman. Jadi ayat ini turun, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, berkenaan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan agar semua orang pada zaman itu beriman kepada Allah, beriman pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya bisa beriman semuanya atau enggak? Tidak. Nabi yang ngajak. Ada yang kufur? Nabi yang ngajak. Ada yang tidak beriman? Ada. Ada yang tetap kepada kekufurannya? Ada. Yang ngajak siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang ngajak Rasulullah, hadirin. Yang ngajak Rasulullah, yang berdakwah Rasulullah, yang menyampaikan Rasulullah, yang memberitahu Rasulullah, yang memberikan kabar gembira Rasulullah, yang memberikan ancaman kepada mereka Rasulullah. Tapi tetap aja ada yang beriman, ada yang kufur. Makanya dihibur oleh ayat ini. Wahai Muhammad, engkau tidak perlu khawatir. Kalau ada yang beriman, ada yang kufur, jangan khawatir. Dan jangan jadi bagian daripada minal jahilin. Kenapa? Karena memang selalu ada orang yang beriman, orang yang kufur, ada yang percaya, ada yang tidak. Allah uji mereka semuanya tuh.
Kalau sekelas baginda Rasulullah SAW saja yang mengajak dalam kebaikan tetap ada yang beriman, ada yang kufur, apalagi kita. Maka jangan bersedih hati kalau ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau, ada yang tidak mau. Sekelas Nabi Muhammad SAW tetap ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman. Apalagi kita, hadirin. Kita ngajak, ada yang mau, ada yang nggak mau, nggak apa-apa. Tapi tugas kita tetap ajak dalam kebaikan. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang-orang mendengar yang mau mematuhi aturan-aturan Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya mereka-mereka yang yasma'un, yang mau mendengar, mereka mau menjawab panggilan Allah. Yastajib, mau menjawab, memenuhi, menjalankan. Jadi kalau nggak menjawab, berarti tidak mendengar. Siapa mereka? Orang yang Allah buat tuli telinganya, padahal telinganya bisa mendengar. Loh, emang ada ya orang yang Allah buat tuli padahal mereka bisa dengar? Ada. Siapa mereka? Adalah mereka yang sudah tahu Allah perintahkan wala yastajibu, tapi mereka nggak mau menjawab atas perintah yang Allah perintahkan. Ada ya orang yang tuli? Ada. Ketika Allah berfirman wa'adzin finnasi bil hajj, serukan manusia untuk berangkat haji mereka, tapi mereka malah memilih beli rumah. Itu orang-orang yang nggak dengar tuh, hadirin. Allah panggil, ayo haji, tapi mereka malah beli mobil. Begitu diajak haji, enggak deh. Ada orangnya? Banyak. Istighfar 3 kali, hadirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. La yasma'un, mereka nggak dengar, hadirin. Makanya kan syarat supaya tidak binasa 2. 1, dengarkan Al-Quran. 2, mendekatlah kepada Al-Quran. Syarat jadi kaum-kaum yang akan dibinasakan Allah juga 2. 1, tidak mendengar Al-Quran. 2, jauh dari Al-Quran. Kemarin kita bahas toh Quran surah Al-An'am ayat 35, ayat yang kemarin ayat 26. Surah Al-An'am ayat 26. Wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka pasti akan Allah binasakan. Mereka pasti Allah akan hancur leburkan, tapi mereka nggak sadar. Siapa yang nggak sadar itu? Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Al-An'am ayat 26. Yang pertama, mereka nggak mau dengarkan Al-Quran. Yang kedua, mereka menjauh dari Al-Quran. Al-Quran surah apa lagi? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. 3 perintah. 1, dirikan sholat. Bukan cuma sholat loh, dirikan. Berarti dirikan itu apa? Ya membangun bangunan masjidnya, yang memakmurkan masjidnya, yang menghidupkan dengan sholat dan aktivitas kemasjidannya. Itu namanya waqimus sholat. Nabi datang ke Madinah, Nabi bangun Masjid Quba, Nabi pindah ke
area Nabawi. Nabi bangun Masjid Nabawi setelah Masjid Quba yang jaraknya more or less kurang lebih sekitar 7 km dari Masjid Nabawi. Berarti kan aqimus shalah, bangun ya masjidnya, ya programnya, ya jamaahnya. Wa atuz zakat, dan bayar zakat. Keluarkan uang untuk bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Jadinya tuh memang harus begitu hadirin. Ruku' sama orang-orang yang ruku'. Kalau misalkan jamaah mau melihat kepada bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala mau menolong orang-orang yang beriman, Allah tuh menolong orang yang beriman dengan beragam kebaikan. Antara lain adalah Allah tolong mereka dengan keimanannya, dengan IPT-nya. I istiqomah, P pantang menyerah, T tidak lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kebanyakan mereka tidak tahu. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari tangannya keluar air, apalagi nasi yang sedikit bisa untuk makan ribuan orang karena keberkahannya, apalagi mampu membelah bulan, apalagi Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad kenyang walaupun Nabi Muhammad tidak makan, karena Allah yang memberi makan lewat zikirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi itu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat 38, wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di atas muka bumi, dan tidak pula burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Allah mereka akan dikumpulkan. Dan orang-orang yang hatinya mati akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ini kembali kepada Allah, pulang ke pangkuan Allah, kembali kepada Allah. Dan tidaklah binatang-binatang itu, maksudnya semua binatang yang melata di atas muka bumi, dan tidak pula burung-burung, maksudnya semua burung-burung dengan jenis banyaknya beragamnya burung-burung tersebut, itu juga adalah umat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, burung-burung itu adalah umat, manusia adalah umat, jin adalah umat. As-Su'di mengatakan illa umamun amsalukum, melainkan umat-umat pula sepertimu, maksudnya mereka juga makhluk-makhluknya Allah. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab Allah, Al-Quran, yakni semuanya akan diketahui oleh Allah apa yang mereka lakukan, dan Dia Allah tidak melupakan sesuatu pun dari mereka tentang rezeki yang mereka terima dan pengaturannya, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan, serta pun yang ada di udara, semuanya Allah yang memberi. Atau ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran surah Hud ayat yang ke-6, dan tidak ada sesuatu pun yang hidup di
atas muka bumi ini illa kecuali 'alallahi rizquha, Allah yang jamin rezekinya. Kita yang hari ini khawatir uangnya dari mana ya, nanti saya bisa makan nggak ya, nanti adik saya makan apa, anak kami makan apa ya, keluarga kami nanti makan apa ya. Tenang hadirin, rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Tugas kita wajibnya berikhtiar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang hidup di atas muka bumi kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Dijamin. Jadi rezeki kita itu udah dijamin belum hadirin? Sudah belum? Yakin? Tapi kadang masih ragu ya. Masih ragu nggak hadirin? Tidak. Yakin? Harus selaras ya jemaah. Apa yang diucap ragu nggak? Tidak. Yakin? Mantap. Yakin. Apa yang diucap selaras sama apa yang ada di dalam hati. Jangan beda. Lain di lisan, lain di hati. Bilangnya yakin, mantap, mantap. Ntar pulang, besok anakku makan apa yo. Besok anak saya makan apa ya. Padahal rezeki Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Rezeki sudah Allah jamin, dan Allah paling tahu tempat berdiamnya makhluk dan kapan dia menyimpan sesuatu. Allah pun juga tahu tempat menyimpan sesuatu itu. Semua telah tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, 50.000 tahun sebelum diciptanya langit dan bumi. Jadi rezeki kita sudah ada belum? Sudah dijamin belum? Tapi tahu nggak nominalnya berapa sampai mati nanti? Tugas kita maka wajibnya ikhtiar. Jangan nyerah hadirin. Siapa tahu sedikit lagi. Aduh anak saya Ustadz, ya Allah, kuliah hampir mau di DO, nggak lulus-lulus, disuruh ngerjain skripsi malah main kelayapan sama teman-temannya. Aduh anak saya ya Allah kerjanya nongkrong tok, disuruh kerja nggak mau, dibukain lapangan pekerjaan juga nggak mau, dipegangin bisnis juga nggak mau jalanin bisnisnya, suruh bantuin orang tua dagang yo nggak mau. Anak saya ini gimana toh maunya, gimana toh maunya. Udah hadirin tenang aja, yang penting banyak-banyak doa. Robbi habli minas salihin. Ada jamaah yang kayak gitu. Ada. Suruh skripsi ogah-ogahan. Suruh belajar nggak mau. Suruh lanjutin dagangannya orang tua nggak mau. Malas-malasan rebahan sampai pada akhirnya ketika orang tuanya nggak pernah lelah untuk berdoa dengan doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Allah bukakan jalan pada anaknya. Tiba-tiba anak ini dagang gagal, jadi kurir gagal, usaha ini gagal, tukang packing gagal, nggak betah. Hingga pada akhirnya Allah bukakan jalan. Ternyata di jalan itulah anak itu bekerja, dan alhamdulillah semakin terlihat dan tampak hasilnya. Makanya mah hadirin nih,
tenang aja, rezeki itu tertakar, tidak akan pernah tertukar. Tugas kita wajibnya berikhtiar. Tugas kita itu wajib ikhtiar. Jangan sampai nggak ikhtiar. Jangan juga jadi yang kira-kira begini, kerjanya tura-turu, makan tidur, males-malesan, bekerja juga nggak mau. Tapi kalau buat status semua akan indah pada waktunya. Itu namanya mimpi. Jangan gitulah jemaah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmu fil zulumat. Man yasha'illahu yudlil wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah tuli, mereka adalah bisu, dan mereka berada dalam kegelapan yang gelap gulita. Yang mendustakan ayat Allah, disuruh sama Allah A malah B, Allah minta melakukan C malah D. Mereka adalah orang yang tuli. Yang kedua, mereka orang yang buta, bisu, dan mereka adalah orang yang berada dalam gelap gulita, gelap terus hidupnya. Ya sekarang gini aja jemaah, kenapa ya hidup kita ini gelap terus? Jawabannya, hidup kita yang gelap terus karena mendustakan ayat-ayat Allah, nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Lisan ini keluh mengucap kebenaran karena juga nggak pernah mau belajar menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa may yasha'illah yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki berada dalam kekeliruan, Allah buat dia keliru. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah beri dia petunjuk kebaikan. Niscaya Allah menjadikan orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kita tahu nggak hadirin, kita yang diberi petunjuk atau kita yang diberi kekeliruan? Kita tahu nggak? Sebentar. Jamaah tahu nggak, diberi petunjuk oleh Allah, kita yang dipilih dapat petunjuk atau kita yang dipilih disesatkan? Jamaah tahu jamaah masuk golongan yang mana? Tidak tahu, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Lah ikhtiarnya sekarang mau kemana? Mau yang keliru atau mau yang hidayah? Hidayah toh. Makanya pagi bangun, ya habis itu nggak tidur lagi, bangun nggak tidur lagi, supaya dapat petunjuk. Karena Allah maha berkehendak, Allah mau bagi hidayah, Allah bagi. Kalau Allah nggak mau bagi, Allah nggak mau bagi. Nabi itu pernah berdoa ya jemaah, ya Allah masukkanlah ke dalam Islam salah satu di antara dua Umar. Yang Nabi sebut pertama itu Umar bin Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Yang disebut nomor dua baru Umar bin Khattab. Jadi yang paling Nabi inginkan masuk dalam Islam itu Umar bin Amr bin Hisham alias Abu Jahal, karena Abu Jahal disebut yang paling pertama kali. Tapi yang Allah kehendaki adalah Umar bin Khattab. Itulah Allah berkehendak. Tapi Umar kan juga jujur. Kalau Abu Jahal kan nggak mau jujur dengan hatinya, Umar jujur. Makanya kita kalau mau dapat kebaikan jujur lah.
IPT, tulis di kolom komentar. I istiqomah, P pantang menyerah, T tidak lemah. Istiqomah, pantang menyerah, tidak lemah. IPT, 3A karena belakangnya A semua. Istiqomah, pantang menyerah, tidak lemah. Allah kasih petunjuk insyaallah. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'atu wa ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika siksaan Allah sampai padamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Allah? Apakah kamu akan menyeru ilah selain Allah? Apakah kamu akan menyeru kepada Tuhan selain Allah? Lakukan jika kamu orang yang benar. Apakah kamu mau menyeru adanya Tuhan selain Allah? Tidak ada. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, katakan, terangkan kepadaku jika hari kiamat itu tiba, yakni jika apa yang Allah janjikan kepada kalian datang, apakah kalian akan menyeru kepada ilah selain Allah? Yakni kalian tidak mau menyeru kepada Allah, lalu kalian serukan umat itu kepada selain Allah, lalu kalian ajak mereka untuk berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kalian tahu bahwa tidak ada yang mampu menghilangkannya selain Dia, karena Dia berfirman, in kuntum shadiqin. Silakan lakukan kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Kalau memang kamu benar, lakuin aja. Kalau memang ada Tuhan selain aku, silakan lakukan. Tapi kan la ilaha illallah. Bal iyyahu tad'un. Tidak hanya kepada Allah sajalah kamu meminta pertolongan. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan padanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Agar ditolong Allah, lagi-lagi Allah beritahu. Yang pertama, gimana cara ditolong Allah? Meminta hanya kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan perbuatan syirik. Agar ditolong Allah, berdoa dan meninggalkan perbuatan syirik. Sejauh mana kita berdoa? Banyak-banyak berdoa. Jangan sampai kita gak memperbanyak doa. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, syarat berikutnya ayat 42. Syarat yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, jangan berbuat syirik. Yang ketiga, dengan yatadarrun, dengan kerendahan hati. Jangan sombong, direndahkan hatinya di hadapan Allah. Syarat agar ditolong Allah: 1. Berdoa. 2. Tidak berbuat syirik. 3. Rendah hati. Rendah hati aja jemaah. Ayat 43, tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Apa yang membuat hati keras? Antara lain karena keburukan yang terus dikerjakan. Ditambah-tambah syaitan menjadikan sesuatu yang buruk itu seolah-olah indah bagi manusia.
seolah-olah indah, akhirnya mereka terus terhanyut dalam kekeliruan itu, sehingga ketika mereka terhanyut, mereka menjadi keras hatinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Besok kita lanjut ayat ke-44, tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Silakan Mas. Fadhol. Semoga Allah memuliakan Mas keluarga besar. Waqimus shalah, dirikanlah sholat. Ya sholatnya ditunaikan, yang masjidnya dimakmurkan, bukan cuma dibangun semata tapi juga dimakmurkan. Wa atuz zakat, bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir, beliau mengatakan di antara lain, bergaulah bersama yang salih. Warka'u ma'ar raki'in. Kalau ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, salat berangkat salat berjamaah. Kalau ngaji ikut ngaji, sedekah ikut sedekah. Warka'u ma'ar raki'in itu ya suruh ruku bareng yang ruku. Arti secara luasnya sebagian ulama juga berpendapat bergaul bersama yang salih. Kenapa ulama berpendapat demikian? Karena hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, sabda Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka berhati-hatilah memilih teman dekat. Juga sabda Nabi dalam hadis Muslim, la tusahib, jangan bersahabat, illa mu'minan, kecuali kepada sesama orang beriman. Illa, kecuali mu'minan, yang beriman. Wala ta'kul, dan jangan ada yang memakan makananmu, illa, kecuali taqiyya, hamba Allah yang bertakwa. Jadi memang sebenarnya itu kita udah dikasih tahu, warka'u ma'ar raki'in, ya kamu gaulnya sama yang solih, supaya tertular solihnya. Kalau kita ngomongnya dunia terus, nanti biasanya kita ketularan ngomongin dunia. Padahal kaya ataupun tidak, ya kita berdoa insya Allah semoga Allah berikan kekayaan, kecukupan, keberkahan untuk kita semuanya yang hadir, baik di TikTok, YouTube, Instagram, semuanya diberikan kekayaan, kemuliaan dunia akhirat. Tapi kan sebenarnya kaya itu status kan. Kemarin waktu kita punya uang di ATM cuma tinggal 50.000, tenang, ya bisa aja tenang. Sekarang di ATM ada 1 juta misalnya, kok nggak tenang? Berarti kan ya ada yang aneh nih hadirin, ya kan? Jadi penentunya itu di mana sih letaknya? Emang kata Nabi orang kaya itu yang punya sekian miliar? Bukan, kata Nabi itu, Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kasratil ard. Sabda Nabi, orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya semata, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi orang kaya adalah yang kaya hatinya. Jadi kekayaan itu letaknya di mana? Di hati. Lah kalau punya segalanya, mobil, rumah, tanah, emas batangan, aset, toko di mana-mana, tapi kalau hatinya merasa kurang, ya jatuhnya miskin, walaupun secara fisik beliau kaya.
Mobil bagus jebule utang. Rumah mewah ternyata KPR. Panci teflon bagus ternyata aduh PR sekali ya diri. Yang ketawa ini berpengalaman apa gimana? Gak apa-apa jamaah, itu kan kemarin pas belum ngaji. Sekarang udah ngaji ya, pelan-pelan lah diperbaiki. Yuk, ini udah terlanjur dilunasi. Jangan habis udah terlanjur, ini katanya haram, saya nggak mau lunasin. Ya salah jemaah. Ya lunasin hadirin. Udah waktu itu kan udah berhutang, ya udah lunasin. Nanti kalau nggak lunas juga nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Sabda Nabi, kita rohnya tertahan nggak boleh masuk surga gara-gara hutang. Hatta sampai yuqda anhu, hutangnya lunas. Makanya harus lunas. Jadi begitu ya mas, warka'u ma'ar rakiin. Kalau bisa tuh duduk sama yang sholih, gaul sama yang sholih, ikut circle sama circle yang baik, biar kita tertular baik. Ya kita di sini siapa tuh yang baik jemaah? Nggak ada. Lawang yang bicara juga belum baik. Kita kan sama-sama jadi hamba Allah yang berusaha lagi memperbaiki diri. Sehari 1%, besok 1% lagi. Apa ada yang pulang ngaji langsung berubah 80 derajat, 180 derajat? Enggak, kita ini lagi pelan-pelan aja. Jemaah nih udah tahu ilmunya. Yuk dengar. Pokoknya kalau mau beruntung, dengarkan Quran, mendekat kepada Quran. Quran suruh budal haji ya, pokoknya daftar haji. Jangan beli yang lain dulu ya jemaah. Jangan beli rumah dulu, tanah dulu. Hadirin, kira-kira kalau kita mati nggak punya rumah, Allah marah nggak? Coba dijawab yang tegas. Kalau kita mati nggak punya rumah, artinya kita ini masih ngontrak, Allah marah nggak? Kalau kita mati belum punya mobil, Allah marah nggak? Kalau kita mati belum punya sawah yang luas, Allah marah nggak? Matinya kita dalam keadaan miskin, Allah marah nggak? Tidak. Tapi kalau kita mati punya harta, sanggup dengan harta yang sudah Allah kasih untuk berangkat haji, lah tapi kok harta yang Allah kasih malah dipakai beli rumah, beli mobil, beli tanah. Padahal Allah berfirman wa'adzin, panggillah manusia untuk berangkat haji. Kira-kira diberi kemampuan, lah kok nggak berangkat? Lah kok nggak daftar? Marah nggak Allah kira-kira? Ya itu jawabannya. Ayo makanya lah jamaah, perbaiki prioritasnya, itu diperbaiki, mindset diperbaiki, prioritasnya juga diperbaiki. Jangan sampai kita ini tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mendekat kepada Al-Quran. Wa yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Quran surah Al-An'am ayat 26. Tidak mau mendengar Quran dan tidak berinteraksi, artinya menjauh dari Al-Quran. Maka siapa yang melakukan itu hidupnya pasti belangsak hidupnya, binasa hidupnya. Kalau nggak mau dengar Quran, nggak mau mendekat ke Quran, hidupnya pasti binasa. Yuhlikum, Allah buat binasa. Al-An'am ayat 26. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Ada lagi pertanyaan hadirin? Nggak ada? Alhamdulillah. Ngaji pokoknya yang nanti kalau ada yang bisa perlu kita perbaiki, ya memang Allah sayang jemaah. Kan ciri tanda Allah sayang sama hambanya, salah satunya adalah dibuatnya ia memperbaiki dirinya dengan mudah.
Memperbaiki dirinya mungkin tadi prioritasnya apa harus diperbaiki, cara kita belajar diperbaiki, cara kita beramal diperbaiki, itu aja diperbaiki. Pelan-pelan kita perbaiki yang bisa diperbaiki. Jangan sampai kita gak memperbaiki apa yang sebenarnya bisa diperbaiki. Yuk jadi lebih baik, walaupun cuma 1%, walaupun cuma sebentar, cuma sedikit, perbaiki pelan-pelan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Yaman wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.